ini gue buat laporan karena gue baru kecopetan di Jembatan Hitam. Gue ada di Polres Jakarta Timur. Pagi ini gue buat laporan karena gue baru kecopetan di Jembatan Hitam. Gue ada di Polres Jakarta Timur. Halo, selamat pagi. Masih bersama Hengki Maukar di channelnya Ngobraspol. Welcome to my channel. Wah, kata orang sono. Oke, ini gue akan membicarakan tentang bagaimana sih melapor kehilangan untuk motor, mobil, pokoknya barang-barang yang berharga, kecopetan juga seperti itu, pencurian atau dan lain-lain. Ini gue akan menceritakan tentang pengalaman aja. Yang pertama adalah waktu itu gue mengantarkan temen, dia ini ada berkonflik, dia akan melaporkan, bukannya konflik ya, tentu di situ ada 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 permasalahan yang mengakibatkan pencurian. Nah, jadi sekedar informasi, jika kalian yang tadi saya sebutkan ada kecolongan lah, CCTV-nya dicopot, ada orang lompat pagar, ambil dan tersorot sama CCTV, terus ada pengerusakan, itu bisa dilaporkan. Kayak gini, kalau untuk yang kalian rumahnya dimasuki oleh orang lain tanpa seizin dan dia merusak atau mengambil barang, itu kalian lapornya bisa, ini pengalaman pribadi aja ya yang gue alami. Ketika itu gue pendampingan, terus gue anterin nih ke kantor polisi, nggak perlu disebut kantor polisi mana. Nah, lapor ke SPK, piket, nanti diarahkan ke reserse umum atau reserse krimsus dan lain-lain ya. Nah, nanti di situ diterima oleh piket serse atau ada perwira sersenya polisi yang akan mengarahkan dan berkonsultasi apakah ini masuk pidana atau perdata. Itu nanti pokoknya polisi deh keren-keren, udah udah maju, jadi kalian nggak perlu takut, lapor polisi itu gratis ya. Jadi polisi sudah berubah. Nah, kembali lagi ketika nanti diarahkan oleh perwira piket, jam berapa nanti akan di BAP, di mana kejadiannya, alamat, apa yang dirusak. Nah, yang terpenting adalah kalau kalian itu ngontrak, itu siapkan untuk surat kontraknya, kayak seperti kwitansi pembelian atau sewa gitu ya. Nah, itu akan melengkapi laporan, nanti bisa ditindaklanjuti. Nah, dan juga kalau kalian emang pemilik rumah, itu wajib kalian bawa sertifikat. Betul, ini benar-benar kok bawa sertifikat. Nah, itu di dalam hukum pidana itu sebagai alat pelengkap. Mohon maaf nih kalau jadi saya seperti itu diarahkan. Nah, kembali lagi lah. Nah, ketika itu disiapkan, bawa aja fotokopian dan aslinya, menunjukkan, oh ya benar, ini akan ditindaklanjuti. Hal ini agar tidak ada laporan palsu. Itu yang pertama. Jadi benar-benar A1 yang
gue alami seperti itu. Oh, ternyata harus ada dasar buktinya seperti itu. Ibaratnya kerangka untuk laporan. Contoh lagi, ini mohon maaf kalau emang salah. Kemarin saya konsultasi dengan piket di Polres. Kemarin eh, saya kecopetan. Jadi eh, ini yang kedua. Jadi pengalaman ini gue akan bagi-bagi. Nah, ketika kita kehilangan motor, bawa STNK, bawa juga BPKB, bawa juga pembelian. Nah itu kalau pembelian mungkin udah lupa kali ya. BPKB sama STNK itu harus difotokopi atau dibawa karena nanti untuk bukti dasar seperti itu. Sama juga kalian nih, eh, kalau dompet diusahakan itu kalian punya fotokopian STNK, jadi itu jelas, itu untuk dasar juga untuk sebagai lampiran laporan. Nah, kalau kita kan kecopetan nih, jangan pokoknya kita siapin fotokopian. Jadi ketika lapor kan, kalau emang nggak ada kan ya fotokopian atau kakak seperti itu. Jadi eh, copetannya di mana seperti itu. Nah, yang gue alamin kemarin itu ketika gue berkunjung di pasar Jatinegara. Nah itu ada beberapa yang emang kita ketika hadir di situ, jebret, ini kan tanggal-tanggal orang-orang gajian ya, ibaratnya seperti itu. Orang pasti bawa duit. Nah, kebetulan di sana pasar loak. Nah, itu harganya harga miring. Nah, kalian itu emang kalau diincer itu bener-bener dipepet seperti itu. Ya, kayak kemarin gue kejadian itu gue dipepet. Jadi satu box eh, action cam gue itu isinya ada 5, ada baterainya, ada memory cardnya itu hilang. Jadi mereka triknya bagus lah. Nah ini eh, udah jelas ya, apapun kejadiannya yang unsur pidana itu dasarnya STNK, BPKB, sama KTP kalau ada fotokopiannya, sertifikat rumah. Kalau kalian punya sertifikat, kalau nggak ada ya girik dan lain-lain lah yang kalau kamu di komplek ya tunjukkan APBB-nya atau surat izin penghuninya atau lampirkan sama RT dan RW seperti itu. Emang prosedurnya seperti itu. Jadi kalian jangan beranggapan susah bener nih lapor ke polisi. Tetap laporan diterima, pulang lagi nggak apa-apa, ditungguin kok. Pokoknya keren-keren. Salam hormat buat Polri. Maju terus. Jadi gini, ketika kemarin ini lanjutin lagi, oke, gue juga seperti itu. Jadi bentang-bentang bukannya gue anak polisi, karena itu udah prosedur. Nah, saya akan tolong Mbak, Bang, ini emang harus dilaporkannya seperti itu. Bukti awal kepemilikan. Karena itu gue belinya, ada yang beli, ada yang dikasih kan. Kita nggak tahu nih harga berapanya. Tapi it's okay lah itu, uh, karena kita harus menyiapkan bukti kwitansi, uh, tiket tiket Ranmor waktu itu mengarahkan bang, abang minta sama toko yang terpercaya, minta tapi kan nggak segampang itulah. Ya udahlah nggak apa-apa, gue ikhlasin aja, mungkin akan dapat yang lebih bagus seperti itu. Tapi telak juga, merek Bipro itu ada 5, ya kan, kalau yang second aja bisa gopean 800-an seperti itu. Yang bobrok banget tuh deh berapa lah ya seperti itu. Jadi gue beli nggak ada yang baru. Yang baru itu yang dikasih hibah, yang lainnya itu karena ada gue di servis seperti itulah ya. Nah kembali lagi seperti itu. Kalau jika kalian jangan ragu-ragu ke kantor polisi karena dasarnya kalian harus lengkapi. Nah
Ini sekadar informasi lagi, ketika gue kecopetan, gue, langsung ke Car Free Day nih, udahlah udah lupain aja. Nah, ketika gue ke Car Free Day, gue parkir di Sumenep karena, istri gue udah duluan, seperti itu. Karena dapat pohon tuh, nggak tahu dari mana, dapat pohon, bibit pohon 2 harus gue ambil nih, karena dia mau jalan olahraga masa bopong-bopong pohon ya. Ya udah, gue parkir di Sumenep. Ketika gue melintas, ada tuh, kalau kalian emang sering ke Car Free Day itu, banyak kerumunan di antara pedagang-pedagang tuh. Ada yang jual aksesoris sepeda, makanan, kiri kanan lah gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu pas ketika gue melintas, karena gue juga habis kecopetan, di depan gue itu ada anak ABG, dia ini kurang lebih 3 orang. Yang depan ini menghambat, yang korban ini di tengah, yang ini ngedorong. Nah, jadi ini teknik-tekniknya yang mereka lakukan seperti itu. Kurang lebih berempat lah ya. Berempat nih bener, sorry, berempat. Korban ada di tengah-tengah, yang nih menghambat nih, menghambat, di pura-pura main HP, pura-pura ngeliat gitu loh ya. Tapi di tengah nggak layak gitu loh. Kalau emang mau minggir, kalau orang umum nggak enakan itu pas minggir. Ini enggak, dia mah pura-pura apa gitu loh. Nah, yang tengah ini berhenti dong. Yang 3 ini nih, dia merasa kayak ngedorong tapi buka resletingnya keren. Sambil nabrak gitu loh. Slow motion. Seperti itu. Dia sambil dorong yang targetnya mau dicopet itu, karena dia pakai tas ransel di belakang, itu keren. Begitu. Dia pura-pura begitu kan. Nah, ketika di ini didesak, gua ada di sini nih. Gua kan ke sini nih. Gue berhenti. Gue ngeliat. Langsung gue tunjuk. Gue keluarin HP, gue pura-pura ngerekam. Kan begitu. Itu sih mah karena harus butuh buka kode lagi kan. Pura-pura gitu aja langsung. Gue pura-pura sorot. Dia langsung begitu mukanya. Kasih kode, jangan. Seperti itu. Tapi nggak berapa lama, pas ketika resletingnya dibuka, itu nyadar nih yang punya ini. Langsung dia buka, periksa nggak ada yang dicomot. Karena ketika dia buka, dia langsung ngelongok begitu tuh. Ngelongok, tinggal masuk. Gue nungguin. Kalau dia ngerogoh baru gue teriak. Seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya. Kalau kalian di tempat umum banyak yang mampet-mampet itu, ya pasti kok kawanan copet. Seperti itu, dia seperti orang olahraga juga, keringetan gitu. Ya itu dia. Jadi ada yang nutupin, ada yang beraksi, ada yang kayak main bola. Ketika dapat dompet atau bawa barang bawaan itu, kita nggak bisa tuh. Dia cepet, langsung oper ke belakang. Begitu. Jadi kayak yang tadi gue praktekkan seperti itu, dia ngedorong, bro, langsung ngebuka. Seperti itu tekniknya. Dan kalau yang ibu-ibu, dia entah pakai kerudungan, pakai tas, pakai jaket, pasti pakai silet. Seperti itu, dia desek pakai silet. Seperti itu. Kalau belanjaan-belanjaan yang apa sih, yang biasa kalian ke supermarket tuh kan pasti dapat itu gampang banget. Jadi seperti itu, hati-hati di kerumunan ketika eh, gajian, kalian mau jalan-jalan, Car Free Day itu, kalau kalian mau makan di restoran, banyak orang yang geser-geser barang, pura-pura telepon, kakinya dia bermain, pakai kaki, geser-geser pakai kaki kan, seperti itu. Pokoknya perhatiin kalau orang-orang banyak di YouTube atau di TikTok, kejadian-kejadian yang seperti itu, dia berani
masuk hotel yang megah, pura-pura bajunya steal, bajunya seperti orang kantoran, dia bawa tas, tas itu kosong, tas dia kosong, seperti itu. Ya, itu terkenal mereka itu masuk hotel itu kurang lebih 10 orang. Ya, benar. Jadi, mereka tuh udah menguasai, dia punya kartu ATM lah, apalah, seperti itu. Karena dia mengincarnya, ada yang kayak gitu kelas-kelas menengah ke atas. Gue harus ke hotel, gue harus penampilan baik. Jadi ya kayak bunglon seperti itu. Ya mereka cuma untuk ngeramein doang. Kembali lagi, sama juga seperti itu juga gue alami ini ketika gue masuk ke restoran, kok nih sepi kan? Ketika gue masuk, rame. Itu mereka gerombolan. Wah, main-main anak-anaknya emang sengaja mampir ke meja kita seperti itu. Nah, kita kan mau pesen-pesen kan. Nah, itu kok heran ya. Yang tadinya sepi tiba-tiba rame nih. Ternyata itu gerombolan. Dia ada anak, ada itu udah kayak bener-bener pengunjung tapi dia ini mau mengalihkan, mau ngincer tas gua itu. Gue diem dulu. Dah tadi sepi, lo kemana aja lo kan begitu. Sedangkan gerombolan ini gue udah lihat ada di luar. Pas gue masuk, lo dia mau masuk juga, pura-pura mau pesen gitu loh. Pokoknya seperti itulah. Banyak bohongnya, banyak 378-nya. Eh, Pesan terakhir, kalau kalian emang di pusat keramaian, kalian dideketin, itu nggak salah, gerombolan, ya kan? Masa kita ngambil contoh lah ya, kalau Supermi banyak orang yang ke situ lah ya. Ini kan elektronik. Lah, kalau kita ngelihat, lu nggak bakalan apa mau ngeliat-ngeliat apaan? Karena kan di situ waktu itu ke S Hardware, lah kan gue nggak mau baut-baut gitu lah, ngapain nih ibu-ibu mau pilih-pilih baut kan begitu ya, kita main logika aja. Oh ternyata dia mau mepet-mepet nih kan begitu. Kalau di pakaian tuh baru sama aja lah seperti itu. Oke, demikian informasi yang dari pengalaman ini. Semoga bermanfaat buat kalian di channelnya Ngobraspol. Demikian, selamat beraktivitas, tetap waspada. Kalau mau gajian, ajak-ajak bro. Ajak keluarga, tapi tetap waspada. Bawaannya apa-apa. Oh, terakhir. Kemarin gue pas naik apa uh, grab car ya. Itu gue nemu dompet. Tapi sebelumnya gue ngobrol sama abangnya. Bang, dari mana tadi? Dari rumah sakit. Pas gue mau turun, uh, yang nemu istri. Lah, ini dompet siapa nih? Oh, abangnya langsung. Oh, yang dari rumah sakit itu. Abangnya langsung bilang, abangnya emang jujur. "Eh, di Kelurahan Bidara Cina nggak? Karena emang saya ngambilnya karena ketika gue ngobrol, abangnya ini nggak mau jauh-jauh ngambil tumpangan. Kayak mau ke Blok M dia nggak mau. Pokoknya dia radius 10 sampai 15 kilo dia baru mau ngambil seperti itu. Oh langsung dia langsung nebak. Oh itu yang bapak itu yang dari oh dari Bidara Cina ke rumah sakit Hermina. Jadi dompetnya oh bener, eh, Bidara Cina bukan. Ternyata benar. Pas gue buka ada berapa lembar itu kurang lebih duitnya masih karena untuk rumah sakit. Terus gue bilang bang, ini tanggung jawab lo ya, lu pulangin lah seperti itu. Meskipun gue deket juga tapi kan bukan gue lagi tugasnya kan, tugasnya GrabCard. Oke, demikian informasi dari Hengki Mokar. Tetap waspada. Bye.